Apakah Mbak Tri seorang penganut Tritunggal? Iya, saya. Ketika Mbak penganut Tritunggal, jangan pernah mengatakan Allah Bapa itu adalah Yesus itu sendiri. Karena kalau Mbak mengatakan itu, Mbak akan dijadikan bidat oleh Tritunggal itu sendiri. Karena sejatinya Tritunggal itu adalah denom di mana mereka memahami Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah Bapa di tengah-tengah. Allah bukanlah Bapa, Allah bukanlah Anak, Allah bukanlah Roh Kudus. Tetapi Allah adalah apa? Bapa bukanlah anak bukanlah Roh Kudus bukanlah Bapa. Tetapi Allah adalah Bapa, Allah adalah Anak, Allah adalah Roh Kudus. Satu hakikat, tiga pribadi. Sesuatu yang dapat dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan. Tetapi apabila Anda mengatakan Allah itu yang menjelma menjadi manusia, Anda menjadi seorang penganut Jesus only, yaitu oneness. Nah, ini harus dipahami dulu. Ini harus dipahami dulu, jangan sampai keliru. Karena apa? Di Tritunggal, Sang Elohim atau Yesus atau Allah Bapa itu firmannya, Sang Firman yang telah menjadi manusia, yaitu logosnya yang menjadi manusia. Perbedaannya adalah ketika Rema itu sudah menjadi manusia, di mana dia mengatakan segala firman yang telah engkau sampaikan padaku, sudah kusampaikan kepada mereka. Nah, ini adalah cara doktrin di dalam kegerejaan untuk memahami, tutup akal pikiran untuk mentuhankan manusia. Jadi kalau untuk mentuhankan manusia, harus dalam keadaan tidak berpikir. Karena apa? Yang namanya Tuhan, hanya Tuhan yang dapat disandingkan dengan kata Maha Kuasa, Maha Adil, Maha Suci, Maha Goib, Maha segalanya. Iya. Tidak mungkin Tuhan mengurangi atau menggugurkan kemahasuciannya hanya untuk membuktikan kekuasaannya. Yaitu apa? Dia menjadi manusia. Itu tidak mungkin. Karena apa? Contoh, kita berdua ini bisa makan tai. Bisa kita makan tai. Kenapa kita tidak mau makan? Pertanyaannya, ngapain kita makan tai? Definisinya adalah tai itu sebuah kotoran dan bau dan tidak menyehatkan badan. Begitupun juga dengan Tuhan. Tidak mungkin Tuhan menjadi manusia hanya untuk memperkenalkan dirinya. Jawabannya, ngapain? Sedangkan Tuhan menciptakan sesuatu, kita tidak bisa menunjukkan kepada Mbak. Contoh, Tuhan, Sang Penguasa langit dan bumi, menciptakan akal pikiran, menciptakan sakit, menciptakan kentut, menciptakan udara dan angin. Apakah Mbak bisa menunjukkan wujudnya seperti apa ke saya? Tidak bisa kan? Jelas tidak bisa. Tapi kemudian di mana ada orang-orang mempercayai akan hal itu, sedangkan Yesus aja sendiri tidak bisa menunjukkan bentuknya seperti apa angin itu. Tidak bisa menunjukkan seperti apa bentuknya akal itu. Kalau kita bisa sanggup menunjukkan akal itu seperti apa, maka dari itu barulah kita bisa menunjukkan Tuhan itu seperti apa. Kenapa Tuhan tidak kelihatan, tidak pernah mewujudkan dirinya? Karena Maha Adil. Dipertahankan Maha Adilnya. Sebenarnya kalau saya bisa jelaskan sedikit sepengetahuan saya. Silakan. Cuman orang-orang tertentu yang bisa melihat Tuhan sendiri, Tuhan Yesus. Betul. Cuman orang-orang tertentu. Sebenarnya orang pernah melihat Tuhan itu. Mereka dia menyatakan, maksudnya melihatkan ke beberapa orang yang suci, beberapa orang yang punya spesial sendiri gitu loh, karena kesucian mereka bisa melihat. Literasinya di mana, Mbak? Ada manusia yang pernah melihat Tuhan? Banyak yang udah di Tuhan yang mana dulu nih? Tuhan Sang Pencipta alam semesta atau Tuhan Yesus? Tuhan Yesus menunjukkan kegagalannya menjadi Tuhan, kegagalannya menjadi guru, kegagalannya menjadi raja. Apakah masih patut dikatakan Tuhan? Kalau Tuhan Yesus tuh Tuhan. Kalau Tuhan menurut banyak di dunia ini, Tuhan yang mana? Tuhan penguasa. Berarti kalau Tuhan Yesus, Anda mengatakan, definisi Tuhan itu apa sih, Mbak? Definisi Tuhan itu adalah pencipta langit dan bumi atau penguasa langit dan bumi, betul? Beda. Ya, penguasa langit dan bumi. Pencipta dan penguasa ya. Pencipta kalau dan penguasa. Banyak kan, iya beda. Kalau Mbak panjang kalau diceritain Tuhan. Mungkin ada orang yang mau naik nih. Kayaknya orang-orang bilang enggak apa-apa, begini. Sekarang begini, kalau Mbak mau diskusi dengan saya mempertanyakan suatu hal, jangan berbicara dengan iman. Karena Mbak kalau berbicara dengan iman, saya akan angkat tangan. Tetapi kalau Mbak mau berpikir secara logika, kita cari tahu siapa Tuhan yang rasional. Seperti apa Tuhan yang rasional itu diterima oleh akal pikiran.
Ketika Kalau tuh, Tuhan sudah menunjukkan dirinya seperti apa wujudnya, otomatis Tuhan itu tidak maha adil. Begitu loh Mbak. Tuhan itu Otomatis Tuhan adil dong. Tuhan adil. kenapa? Sekarang Tuhan keadilan maha adil. Mm-mm. Tuhan Keadilan itu Tuhan maha Yesus di mana? adil. Keadilan Tuhan Yesus di mana? Dia selalu mengasihi, mencintai semua orang yang Definisi maha atau dan adil, maha adil, mencakup segala sesuatu tentang keadilannya. Kenapa Tuhan itu laki-laki? Kenapa Tuhan itu gondrong? Kenapa Tuhan itu ada di zaman pada saat itu masih seperempat manusia di muka bumi ini? Kenapa? Apakah itu sudah mencakup keadilannya? Tentu tidak. Tentu tidak. Ingat, maha adil itu bukan hanya kekuasaannya yang adil, bukan hanya kasihnya yang adil, tapi semua mencakup keseluruhan. Tuhan tidak boleh perempuan, tidak boleh laki-laki. Tuhan tidak boleh berwujud. Karena apa? Karena dia membatasi kemahasuciannya, kemahabesarannya, dan kemahaadilannya. Banyak sekali yang digugurkan ketika Tuhan itu menunjukkan dirinya. Kalau Anda mengatakan Allah itu yang menjelma menjadi manusia, gugur. Resikonya kemudian ketika Anda percaya mentuhankan Yesus, di dalam Bible mengatakan setelah ia berbicara kepada murid-muridnya maka terangkatlah ia ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Markus 16 ayat 19 mengatakan seperti itu. Itu adalah kalimat alegoris. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa itu adalah dia kembali ke tahtanya. Dia kembali ke tahtanya menjadi penguasa langit dan bumi. Pertanyaannya ada 5. Pertanyaannya ada 5 nih. Karena resiko mentuhankan manusia. Mbak boleh catat sekarang. Lalu jawab nanti ketika saya live. Silahkan follow saya. Ketika saya live, Mbak boleh jawab. Pertanyaan pertama. Apakah Tuhan Anda dalam keadaan cacat saat ini? Karena ingat, pada saat Yesus sebelum terangkat ke sorga, tangannya dipaku, perutnya ditombak. Itu yang pertama. Apakah Tuhan Anda keadaannya cacat saat ini? Tidak dong. Kedua. Dia naik ke surga semuanya udah bersih. Itu Sudah kan bersih. cuma ya. Ingat, Anda membantah ayat. Tuhan Yesus tidak berubah. Tidak berubah. Betul? Sepakat? Yesus seperti sejak dia datang sampai dia kembali lagi ke bumi. Oke? Ketika Anda mengatakan menjawab bahwasanya tidak, saya terima jawaban itu. Kedua pertanyaannya, apakah Yesus sudah ganti baju pada saat dia terangkat ke sorga? Ketiga pertanyaannya, apakah Yesus sudah bergizi pada saat dia sampai ke sorga? Kita lihat di mana patung Yesus, tulang rusuknya kelihatan dan kelihatan kurang gizi. Dan kelima, apakah Tuhanmu sekarang masih dalam keadaan gondrong? Dan yang terakhir, betul tidak Tuhan menciptakan manusia untuk melahirkan Tuhan? Catat pertanyaan itu, lalu pikirkan sebagai manusia pada umumnya. Jangan pernah menutup akal pikiran untuk mengimani sesuatu. Seperti cinta di dalam diri Mbak. Ketika cinta itu timbul di dalam hati Mbak, yang mulai beroperasi itu adalah akal pikiran. Akal pikiran mendorong mata untuk menilai seseorang yang Anda pandangi. Yaitu apa? Laki-laki ini ganteng. Laki-laki ini bisa menjadi pasangan saya. Sehingga apa? Penilaian itu yang dikelola oleh otak turun ke hati. Sehingga apa? Sehingga membuat hati ini tidak akan ada yang bisa merubah. Bahkan otak dan hati bisa berperang ketika ada kesalahan yang terjadi dalam Anda cintai, dalam diri orang yang Anda cintai. Begitu juga dengan agama. Ketika Anda mengedepankan hati, tidak akan pernah Anda bisa memikirkan hal-hal yang lain. Intinya, kenapa Anda bisa merubah pikiran Anda? Karena ketidakcocokannya itu selingkuh. Ketika selingkuh itu sudah terjadi, disitulah Anda merasakan tentang perangnya otak Anda dengan hati Anda. Hati Anda masih mencintai dia. Tapi otak Anda sudah melihat dia bahwasanya dia sedang selingkuh dan mengkhianati saya. Otomatis, semuanya akan hilang secara berlahan. Karena apa? Karena tingkat tertinggi dalam membenci sesuatu itu ketika sudah pengkhianatan di dalam hubungan. Begitupun juga dengan agama yang ada dalam hati Anda. Ketika Anda berpikir sesuatu tentang Tuhan itu adalah manusia, manusia ini yang Anda harus pikirkan. Apakah bisa dilihat dan bisa diolah dalam akal pikiran yang mana Tuhan yang rasional? Nah, silahkan Anda pikirkan. Anda pikirkan, lalu bentuk pemikiran-pemikiran itu sehingga membuat Anda percaya bahwasanya yang Anda yakini itu betul adanya.
Mhm. Tuhan terbatas, Tuhan bisa dilihat, Tuhan bisa dinilai, Tuhan bisa dinodai, Tuhan bisa coba. Sedangkan ingat, Maha Iya. Suci tidak akan pernah gugur kesuciannya, karena kita tidak bisa melampaui akal pikiran kita melihat Tuhan seperti apa bentuknya. Maha besar, kita tidak bisa mengukur kebesaran Tuhan seperti apa, karena kalau cuma Tuhan besar, kita bisa mengukur. Tapi kemahabesaran itu mulai dari apa yang dia lakukan di muka bumi ini, apa yang dia pertahankan di muka bumi ini, yaitu apa? Dia menunjukkan kebesarannya segala aspek. Mulai dari ciptaan, bagaimana caranya menciptakan langit dan bumi, seperti apa wujudnya, bagaimana kebesarannya, nggak ada yang tahu. Karena apa? Dia berhasil mempertahankan kebesarannya, kesuciannya. Dia sudah menunjukkan kesuciannya. Bahkan manusia ditantang. Apabila engkau mau mengukur kesucian Tuhan, dia sudah membuktikan segala utusannya di muka bumi ini tidak ada yang tahu seperti apa wajahnya, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu satupun seperti apa wajahnya Yesus yang sebenarnya. Tidak ada yang tahu. Itu artinya dia menyembunyikan atau dia menjaga kesucian utusannya. Apalagi dirinya sendiri sang pencipta. Tidak mungkin kita mengukur kesuciannya. Begitulah Tuhan yang rasional. Kemahaadilannya di mana? Dia memberikan kita semua udara di muka bumi ini tanpa terkecuali. Tinggal semuanya pilihan ya. Tinggal semuanya pilihan. Bagaimana akal Anda memilih? Apakah Tuhan itu rasional? Tuhan yang mana yang Anda? Apakah hanya janji? Di Islam pun juga janji. Tapi di Islam mempunyai DNA, yaitu apa? Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim itu menjelaskan sesuatu yang dimuliakan siapa? Saya sebagai seorang Islam, saya harus memuliakan Yesus. Dan Yesus memperkenalkan juga, saya mengenal Allah Bapa di dalam Bible, setiap perkataan Yesus. Bukan perkataan Paulus, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kalau sudah Kalau boleh saya perkataan-perkataan tahu, manusia, Anda menyebutkan di Islam menjanjikan. Di Islam menjanjikan apa itu? semua agama menjanjikan, Mbak. Semua agama menjanjikan. Nggak, maksudkan yang pasti menjanjikan. Yang pasti Kalau Islam. di Kristen, cuman lewat Tuhan Yesus ada keselamatan. Kalau di Betul. Islam, mudah-mudahan, sedangkan nabinya sendiri dia minta didoakan. Doakan Betul. saya. Dia Betul. tidak menjanjikan apa-apa. Bukan doa, Mbak, tapi salawat. Iya, Itu mereka pemujaan. bilang kan nabinya sendiri minta didoakan. Dia bagaimana Salawat, dia Mbak. bisa menyelamatkan pengikutnya. Oke, dengarkan. Tidak ada yang mengatakan akan hal tersebut, nabinya sendiri minta didoakan, tidak ada. Salawat itu adalah pemujian, memuji. Kita tidak pernah mendoakan nabi, meminta nabi biar diselamatkan. Dia adalah orang yang sudah jelas akan masuk surga. Satu-satunya manusia di muka bumi ini sudah jelas akan masuk surga. Pengikutnya adalah yang pertama, semua nabi-nabi sudah pasti masuk Tapi surga. maaf ya, bagaimana kita tahu dia yang sudah pasti masuk surga? Sedangkan dia banyak berbuat yang tidak benar, tidak baik. Apa itu yang tidak benar yang dia lakukan? Contohnya, bagaimana dia punya waktu untuk memuji Tuhan, untuk mendekat Tuhan, kalau dia sendiri sibuk dengan 40 orang wanita, dan dia menggauli anak umur 6 tahun, anak perempuan, anak kecil, dia mengambil sebagai istrinya 6 tahun. Kalau menurut logikanya, logika manusia, apakah Anda misalkan punya anak umur 6 tahun, maukah anak Anda dinikahi, digauli dengan orang umur 53 tahun? Betul. Mau? Bolehkah? Sudah? Iya. Sudah. Teman-teman, ini bukan penghujatan ya, tapi kita anggap ini adalah pertanyaan. Oke? Enggak, karena kan nyinggung soal kepastian. Dijanjikan Tuhan dia bakal masuk surga. Iya, tidak apa-apa. Oke, bukan saya jelaskan menghujat. sekarang. Karena Anda kan bilang logikanya. Tenang, aman. Tenang. Iya, saya cuma nanya tadi awalnya cuma enteng, tapi karena termasuk logika, pakai logika. Ya, Oke. betul. Iya. Oke, Mbak. Dengarkan baik-baik. Pertama, kedua, ketiga, Anda keliru. Semua keliru yang Anda pertanyakan. Tidak pernah Rasulullah SAW menikahi 40 wanita, tidak ada.
Yang kedua, tidak pernah Rasulullah menikahi anak usia 6 tahun, tidak ada. Iya, di Al-Quran. Di Al-Quran di mana, Mbak? Di Tidak ada satupun. hadis-hadisnya situ semua. Di Iya, Al-Quran atau di hadis? saya pernah dengar, bukannya dengar ya. Dengar. Dengarkan dari sumbernya, Mbak. Dengarkan dari sumbernya, saya beritahukan kepada Anda. Rasulullah SAW dihadiskan oleh seseorang wanita yang sudah tua, yang sudah lumpuh ingatannya, yang sudah lemah ingatannya. Maka dari itu, memang hadis itu diterima, tapi hadis itu hadis lemah. Untuk merujuk kepada hadis yang sebenarnya seperti ini cara menguraikannya, Mbak. Dengarkan baik-baik, memakai akal logika dan hati yang tenang. Oke? Iya. Saya jelaskan biar tidak ada narasi lagi. Pertama, bagaimana kita menguraikan bahwasanya Rasulullah SAW menikahi Aisyah radhiyallahu anhu itu di usia sebenarnya bukan 6 tahun. Pertama, Rasulullah pada saat dia membuat aturan tidak boleh satupun umat manusia yang ikut berjihad di dalam perang itu di bawah usia 15 tahun. Siapapun. Tanpa terkecuali. Rasulullah orang yang paling adil, tidak pernah dia mengecualikan sesuatu. Tidak boleh ikut perang pada saat usianya tidak boleh melebihi, tidak boleh kurang dari 15 tahun. Kemudian Aisyah radhiyallahu anhu, Aisyah itu ikut dalam perang itu, belum status istri Rasulullah. Ingat ya Mbak ya, belum status istri Rasulullah. Dia ikut perang untuk menjadi apa? Untuk menjadi dokter dan menyiapkan makanan-makanan kepada tentara perang. Itu rujukannya. Rujukan yang pertama. Tapi rujukan yang pertama. Di mana hadisnya? Sebentar. Saya akan tunjukkan. Saya akan tunjukkan. Hadis yang saya sebutkan adalah rujukan bagaimana kisah-kisah perang Badar. Perang Badar itu adalah standarisasi yang boleh ikut dalam perang itu minimal 15 tahun. Itu dulu yang pertama. Yang harus diterima bukan dengan hati dan kepala tertutup. Itu dulu. Kalau kita mau menjadi seseorang yang tidak berakal. Ya. Soalnya gini, sebentar Mbak. Giliran saya. Sebentar. Anda boleh berbicara sebanyak mungkin setelah saya menjadikan edukasi diskusi ini. Saya jelaskan kepada Anda yang pertama tadi. Aisyah radhiyallahu anhu itu ikut dalam keadaan perang. Jelas dan sangat letterlek mengatakan berarti Aisyah itu dengan Rasulullah itu belum menikah pada saat Aisyah ikut dalam perang pada saat itu. Itu yang pertama. Yang kedua, pada saat Aisyah radhiyallahu anhu menikah dengan Rasulullah, dia memiliki kakak, Aisyah memiliki kakak terlampau usia 10 tahun. Yaitu apa? Kakaknya berusia 28 tahun. 28 dikurangi 10, 18. Pada saat Aisyah nikah dengan Nabi Muhammad berusia 18 tahun. Kenapa Mbak mengatakan itu? Itu adalah senjata-senjata misionaris. Tidak mampu merusak agama Islam, tidak mampu merusak Islam yang tidak paham akan hadis-hadis ini, mereka mengambil dan menghardik Rasulullah sebagai pedofil, sebagai penjahat kelamin. Anda mengatakan 40. Tapi maaf ya Bang ya, Bang kan udah ngomong panjang lebar kan. Saya boleh ngomong gantian saya. Ya, satu lagi. Anda jadi gini, kalau Anda nggak ngeyel, saya mengatakan saya pertanyaan. Nggak ngeyel. Kan Anda sudah jelaskan panjang lebar. Enggak, saya mau jelaskan. Saya tadi paham tidak? Begini, penjelasan saya yang pertama Anda paham tidak? Sabar, ngomongnya yang tenang-tenang aja Bang. Jangan ternafsu. Begini memang gaya saya. Pertanyaan saya yang pertama, Anda paham tidak penjelasan saya yang barusan tentang Aisyah menikahi? Saya ngerti, tapi penjelasan Anda sangat beda dengan kebenaran yang di Al-Quran yang orang-orang dari Islam sudah tahu Al-Quran isinya semuanya. Mereka sudah bahas, mereka menceritakan yang sebenarnya yang terbuka sampai kalau Anda bilang ulama sampai provokasi. Ulama pun tidak bisa menjawab karena memang sudah benar-benar terbukti kebenarannya gitu loh Bang. Bukan cuman provokasi karena mengandung, tapi Bang maaf ya. Bukan kita nggak boleh mengarah ke situ. Jadi nanti larinya akan bertantangan, akan seolah-olah. Kesesatan kita kan diskusi. Itu, saya inginkan ibaratnya TikTok ini kan sebagai pelajaran ilmu. Iya betul. Gini Mbak, dengerin dulu. Pertama,
Karena hati yang keras dan otak pikiran yang tidak bisa dimasuki pembelajaran tidak terima. Pertanyaannya kalau saya meng-cross check secara detail, di mana Al-Quranul Karim menjelaskan Aisyah radhiyallahu anhu itu dinikahi 6 tahun. Itu yang pertama. Yang kedua, ulama siapa yang mengatakan Aisyah itu dinikahi 6 tahun? Ulama siapa? Ayo. Ada. Bisa tidak jawab? Ada, banyak. Karena saya kan sering dengar. Banyak. Sebutkan namanya saya satu. Mbak, saya kalau diskusi Mbak, saya memakai ini Mbak. Catatan. Setiap apa yang Mbak katakan Karena saya saya catat. bukan orang yang ingin mencari, jadi saya Berarti kalau kayak begini, berarti kalau Anda mengatakan ini, saya mengatakan Anda adalah seorang misionaris menghina Rasulullah. Enggak, saya enggak pernah menghina. Justru Saya sudah menjawab pertanyaan yang Anda. banyak menghina itu, menjawab itu dari Islam. Yang banyak menghina selalu Kristen terus. Kenapa selalu dihina? Kenapa pada saat mereka beribadah selalu tidak diperbolehkan, selalu diganggu? Kenapa? Jangan kemana-mana dulu, Mbak, jangan kemana-mana dulu. Saya jawab semua pertanyaanmu. Karena saya jawab Abang bilang semua menghina, saya nggak ada semua menghina pertanyaanmu. Nah, kalau Anda ngeyel, gini, Mbak, gini. Dengarkan dulu. Kalau Anda, saya jelaskan seperti ini, tapi Anda menarik kemana-kemana, saya tidak bisa. Saya bisa mengatakan berarti Anda cuma mau menutup akal pikiran. Sekarang saya balik. Katanya Yesus itu manusia sempurna, tapi kenapa titiknya nggak pernah dipakai? Itu penghinaan. Tapi itu bukti terserah nyata. Anda, Yesus karena dari punya. mulut Anda loh. Tapi lupa Anda, itu Tuhan. Anda bilang Tuhan alam semesta. Anda menghina hati-hati. Yesus, itu diri sebentar, pribadi Anda saya tanya. Saya tidak marah, saya senang karena itu urusan Anda tidak? sama Tuhan sendiri. Kalau Anda ngomong Yesus sempurna menghina tidak? itu. Yesus sempurna tidak? Of course dia sempurna. Kenapa dia tidak pernah memakai lato-latonya? Apa itu lato-lato? Titiknya nggak pernah dipakai. Kenapa? Karena dia suci, dia Roh Kudus, dia Tuhan, dia nggak berpikir seperti manusia seperti Rasulullah Anda Muhammad Anda itu manusia. Dari goa yang Tuhan lemparkan iblis-iblis, dia pikir itu Jibril. Anda ngomong yang jorok. Kelihatan itu kan? mulut Anda sangat kotor. Kelihatan kan? Jorok. Anda kelihatan seorang yang gelap. Narasi yang Anda bawakan, saya mau jelaskan. Narasi yang Anda terang. Narasi yang Anda bawa, saya mau jelaskan. Tapi Anda tidak membiarkan. Gelap. Karena Anda ngomongnya kotor. Saya nggak pernah ngomong kotor. Yesus dikubur di mana, Mbak? Yesus dikubur di mana? Dia di surga. Dia dikubur, tapi dia di surga sekarang. Yesus dikubur di mana, Mbak? Anda tahu Muhammad di mana dikuburnya? Coba. Di bawah tempat tidurnya. Di bawah tempat tidur. Kalau Tuhan saya di atas surga, Muhammad di sana. Di atas surga dikubur. Dia dikubur, tapi dia bangkit. Dikubur di mana pertanyaan saya? Tanya aja Anda sama orang yang lebih mengerti. Saya mengerti. Katanya Yesus Anda pendeta. Lebih harusnya Anda tahu. Iya, saya orang awam ya. Oke. Saya orang awam. Anda terima kasih Anda sudah menjelaskan diri Anda. Harusnya Anda lebih mengerti. Kenapa harus Anda tanya lagi saya? Makanya saya menjawab semua pertanyaan Anda. Bukan, makanya kalian itu jangan gelap-gelap, terang-terang dong. Lebih terang-terang. Jangan digelap-gelap. Jangan emosi. Kalau orang yang memang orang yang benar, dia nggak akan emosi. Nggak akan marah-marah. Begini memang cara saya menjelaskan. Tapi kamu ngomongnya jorok. Itu nggak bagus. Tuhan Yesus nggak pernah meniduri perempuan. Tapi Rasulmu meniduri perempuan-perempuan. Berarti yang nafsu itu siapa? Jadi kalian jangan bernafsu. Laki-laki, Mbak. Normal. Ya itu. Laki-laki normal. Kamu ikut-ikut orang yang desire, ibaratnya nafsu. Kalau Tuhan kami tidak ada pikiran begitu, hidup kami nggak sempurna berarti Yesus. Oh itu nggak ada pikiran ke situ, nggak ada pikiran. Nggak sempurna berarti. Ya intinya kan nggak sempurna. Itu manusia, dia bukan manusia, dia lahir. Oh Yesus bukan manusia. Yesus bukan manusia.
Ibaratnya Anda tidak bilang, kata tadi bilangnya tidak bisa melihat Tuhan. Makanya Tuhan tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba. Jadi dia Yesus bukan manusia, Mbak. menjelma Mbak, menjadi pertanyaan saya satu, manusia Mbak. Yesus bukan untuk manusia. mengajarkan, menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Ini the next Agatha begini nih kayaknya nih. Yesus Terserah bukan deh. manusia. Oh, kenal Agatha. Lucu, kita Kenal jadi Agatha ya? tadinya saya cuma mau Kenal nanya. Agatha, Mbak. Kayaknya Anda senang menantang ya, marah-marah, apalagi sama perempuan. Masa mau nantang-nantang Kalau saya marah-marah tidak peduli, sama Mbak. Saya tidak perempuan? peduli perempuan atau Nggak apa. boleh. Makanya Anda Nggak bertanya, saya boleh. menjelaskan, tapi Anda motong penjelasan saya. Saya udah Anda dengarkan bertanya nih. Anda loh tadi. Anda Udah bertanya. dengarkan Anda banyak. bertanya. Anda bertanya, saya menjawab, tapi jawaban saya belum selesai, Anda potong. Lalu Anda mengatakan, ironisnya adalah yang paling menyedihkannya adalah dia kabur. Ya kan? Nabi Muhammad menikahi 40 wanita. Selama saya berapa tahun kebelakangan saya diskusi lintas agama, saya belum pernah menemukan Rasulullah menikahi 40 wanita. The next Agatha ternyata. Itulah yang namanya the real ular bludak. The real ular bludak itu adalah serigala berbulu domba, lembut, tapi bahasanya. Makanya saya pancing dari tadi. Ternyata apa? Ada 10 orang yang minta naik, kita naikkan satu persatu. Pokoknya kalau kalian kurang tap-tap layar, ya